Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 8 subtema 2 PB5 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama dengan menyajikan kembali dalam bentuk kartu informasi kalian mengetahui tentang gerhana bulan. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan tentang peristiwa gerhana bulan, kalian akan lebih memahami peristiwa tersebut. Yang ketiga, dengan memahami gerakan yang perlu dilakukan, kalian dapat menarikan suatu tarian daerah. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Agar kamu memahaminya, pelajarilah video berikut ini. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama, bulan masuk penumbra bumi atau P1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepiannya. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Nah, itu tadi anak-anak video penjelasan tentang gerhana bulan. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Dari video tadi kita dapat memperoleh suatu informasi bahwa gerakan bulan yaitu berputar pada porosnya. Kemudian gerakan mengitari bumi dan gerakan bulan juga mengelilingi bumi selama 1 bulan. Gerakan bulan mengelilingi bumi adalah dari arah barat ke timur. Kemudian gerhana bulan. Informasi yang dapat kita peroleh yaitu yang pertama, gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Bumi ada di antara bulan dan matahari. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Dan yang keempat, gerhana bulan ada dua macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Nah, kita dapat menyimpulkannya dengan peta konsep berikut ini. Berikut adalah peta konsep tentang bumi.
Bumi melakukan gerakan yaitu gerak rotasi bumi yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Kemudian bumi juga melakukan gerak revolusi bumi yang menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi. Kemudian juga gerhana bulan. Yang ketiga juga menyebabkan gerhana matahari. Yang keempat juga menyebabkan pergantian musim. Bumi memiliki sebuah satelit, yaitu bulan. Bulan memiliki gerakan, yaitu yang pertama gerak revolusi dan yang kedua gerak rotasi. Gerak revolusi ada dua, yaitu gerak revolusi mengelilingi bumi dan gerak revolusi mengelilingi matahari. Nah, itu tadi peta konsep tentang bumi. Selanjutnya, kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Ayo kita cari informasi lebih rinci tentang hal tersebut. Gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Kemudian yang ketiga, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengiringi bumi, ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Berikut akibat-akibat gerakan bulan, yaitu yang pertama adanya fase-fase bulan, kemudian terjadi pasang surut air laut, kemudian terjadi gerhana, dan permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang gerakan bulan. Bekerja bersama kelompok itu seru ya. Kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Ayo kita perkuat kerjasama kita dengan berlatih menari dalam kelompok. Nah, di sini Ibu hanya mau menjelaskan sekilas tentang gerakan tarian gantar yang berasal dari Kalimantan. Adapun unsur-unsur gerakan tari gantar yaitu gerakan tangan memegang kusa, gerakan tangan memegang senak atau tongkat, gerakan kaki, dan gerakan berjalan, dan yang terakhir adalah gerakan posisi badan. Nah, sekian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.